Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ayahnya di neraka, ayahnya di neraka. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqwa. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Sama, ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqwa. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane nur yang Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama, kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan diseksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada beberapa iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azhar terkenal kafir. Ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayah dan Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah sampai kepada beliau. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Jadi ini aneh, jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas masalah itu aneh, membahasnya dengan mengatakan bapak ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama kalau membaca hadis itu tidak hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis, bahkan jadi kafir terlambat kira-kira Azhar zaman ditungguani Nure Nabi itu tidak. Pak gue yang pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman. Saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus, jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa?
madama nur Muhammadin fi azhar, masih dia muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti azhar kan melompong. Nah ini tuh soro kafiron. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga, jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ijma, kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada pertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama taksis, khos sama am, taksis yang mutlak, yang am ditaksis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Atau sebagian ulama jawab azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti cari Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah, karena ada kemungkinan majas kan terus ribet. Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa Rabbi wafirli wali walidayya. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya, hadis tentang bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi azhar, itu azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, azhar baru kafir. Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dihidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maka ditinggalkan hadis sahih, maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa termasuk ayah ibu dan Nabi SAW sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Memang ada orang usil, kok teganya membahas bapak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Kalau kita ahli sunnah kan yakin bapak Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapak Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapak Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Waktu Sayyidina Muhammad waktu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan kufu ana Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Dan sekarang bapak ibu Nabi disebut-sebut, mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah, padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana bapak ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?